Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Primus Elong di channel GR Arta Elong. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat dan diberikan kemudahan dalam hidupnya. Front Pembela Islam (FPI) resmi dibubarkan dan dilarang aktivitasnya oleh pemerintah Indonesia sejak 30 Desember 2020. Selain dianggap radikal, pemerintah juga menilai FPI mengancam kedaulatan negara karena berafiliasi dengan ISIS. Surat keputusan bersama SKB tentang pembubaran dan penetapan Front Pembela Islam sebagai organisasi terlarang ditandatangani oleh 6 kementerian dan pejabat negara, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Kapolri Jenderal Idam Aziz, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Boy Rafli Amar. Ormas keagamaan yang berdiri sejak 1998 ini secara de jure sudah bubar sejak Juni 2019. Hal tersebut lantaran ormas besukan Rizik Syihab ini tidak memperpanjang izin ormasnya. Larangan aktivitas FPI diumumkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Selain FPI, pemerintah juga telah melarang aktivitas ormas lainnya dengan alasan yang beragam. Berikut ini adalah beberapa ormas yang telah dibubarkan dan dilarang tersebut. Tapi sebelum lanjut, dipastikan bagi yang belum subscribe channel ini, ayo buruan subscribe, like, komen, dan share. Yang pertama, Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Pada 19 Juli 2017, melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, pemerintah mengumumkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia dibubarkan. Wiranto yang menjabat Menko Polhukam saat itu menyebutkan ada 3 alasan pemerintah membubarkan organisasi yang memiliki 5 juta orang pengikut tersebut. Alasan yang pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Yang kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. Alasan yang ketiga, aktivitas yang dilakukan dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI. Yang kedua, Jamaah Ansarut Tauhid atau JAT. Sejak didirikan pada 27 Juli 2008 di Solo oleh Abu Bakar Ba'asyir, Jamaah Ansarut Tauhid telah menyatakan dukungannya terhadap ISIS. JAT merupakan organisasi yang terpecah dari MMI dan terindikasikan sebagai organisasi teroris lantaran melatar belakangi bom Bali 2002. JAT juga dicurigai terlibat dalam berbagai kejahatan antara lain perampokan bank untuk mendanai kegiatan mereka, termasuk serangan bom bunuh diri di sebuah gereja di Solo, Jawa Tengah dan sebuah masjid di Cirebon, Jawa Barat. Melalui unit khusus anti teror Densus 88, polisi mulai bergerak pada 2010 dengan merazia markas JAT di Jakarta dan menangkap para pimpinan kelompok karena dituding membiayai pelatihan militer kelompok teroris di Aceh serta serangkaian aksi teror di Indonesia. Lalu pada 23 Februari 2014, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memasukkan JAT yang didirikan Abu Bakar Ba'asyir ke dalam daftar organisasi teroris asing. Yang ketiga, Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI. Jauh sebelum JAT terbentuk, Majelis Mujahidin Indonesia dibentuk oleh Abu Bakar Ba'asyir dan menampakkan diri saat gempa Samudra Hindia yang terjadi 2004 silam. Mereka mendirikan posko di pangkalan TNI Angkatan Udara Iskandar Muda di kota Banda Aceh untuk membantu evakuasi jenazah dan mendistribusikan bantuan serta memberikan bimbingan spiritual kepada korban. Pada Desember 2007, anggota MMI menyerang Masjid Ahmadiyah. Serangan tersebut dilatar belakangi oleh fatwa yang dikeluarkan sebulan sebelumnya oleh Majelis Ulama Indonesia yang menentang bid'ah. Lalu pada 13 Juni 2017,
Amerika Serikat kemudian menegaskan kelompok itu sebagai organisasi teroris asing. Yang keempat, Aliansi Nasional Anti-Syiah atau ANAS. Sejak didirikan pada 20 April 2014, organisasi Aliansi Nasional Anti-Syiah terbentuk atas dasar kebencian kepada mazhab Syiah yang menurut mereka adalah aliran berbahaya. Padahal Syiah merupakan mazhab yang diakui oleh Islam di dunia, salah satunya oleh Universitas Islam Terkemuka Al-Azhar. Namun ormas ini justru mengkafir-kafirkan mazhab Syiah sehingga timbul kebencian antar umat. ANAS merupakan ormas yang jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa hak beribadah warga negara dilindungi oleh negara. Aliansi ini pun membentuk kepengurusan di berbagai daerah untuk menangkal bahaya Syiah. Tentu saja apa yang dilakukan ANAS ini jelas membuat perpecahan di tubuh Islam sendiri. Keberadaan visi misi yang demikian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 yang menyebutkan bahwa hak beribadah warga negara dilindungi oleh negara. Informasi pembubaran ANAS bersumber dari telegram rahasia Kapolri yang ditandatangani oleh Wakakabin Telkam, Irjen Pol Suntana. Selain keempat ormas tadi, di Indonesia juga sempat muncul pergerakan yang mencoba membubarkan kedaulatan NKRI. Beberapa di antaranya adalah Republik Maluku Selatan, Bintang Kejora, Negara Islam Indonesia, dan Jamaah Islamiyah. Teman-teman, itulah beberapa ormas terlarang di Indonesia. Mari kita belajar saling menghargai, kita bisa mengerti dan memahami makna keberagaman, saling tenggang rasa, menghargai, menghormati, dan mendukung satu sama lain. Hidup akan lebih damai tanpa adanya perpecahan. Sikap toleransi dibutuhkan agar kehidupan tanpa perpecahan. Lalu bagaimana pendapat teman-teman tentang toleransi di Indonesia? Komen di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel JR Arta Elong. Sampai jumpa! Start to